وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديعة نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasili ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin wa qala. Ya 51 ya itu wal wajibu fihi. Bismillah, ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajibu fihi ayyan haniya ba'dal fatihati hatta tasila kafahu ila rukbatayhi in kana muqtadilal khalqati was sunnatu ayyusawi fihi yusawi atau yusawiyah zuhruhu wa unuqahu kasahifatin wa yansibu saqaihi wa ya'khuza rukbataihi biyadihi ya ma'a tafriqi asabi'ihima wa yaqulu fihi subhana rabbiyal azimi wa adnal kamali salasu marratin. Nah, itu aja dulu, ntar kita lanjut. Nampaknya kita masih mempelajari syarat-syarat rukun-rukun sholat ya. Artinya sekarang kita mempelajari tentang ruku. Ya, ruku. Wal wajibu fihi, yang wajib di dalam ruku, ayyan haniya, bahwa dia membungkuk. Kalau ruku ya, yang wajib kita harus membungkuk ya. Kalau lempeng aja nggak jadi ruku. Ba'dal fatihati, sesudah membaca fatihah. Jadi kalau pada rakaat pertama kedua fatihah surah, kalau rakaat ketiga keempat fatihah aja. Udah rapi baca fatihah, kita mau ruku, maka wajib pada ketika ruku hendaklah membungkukkan kita punya punggung hatta tasila kafahu ila rukbatayhi, sampai kedua telapak tangannya kepada kedua lutut. Jadi kalau orang ruku, kedua telapak tangannya megangin lutut. Hah? Ya, tangannya sampai lutut. Tapi ini in kana muqtadilal khalqah, orang yang di sini sedang, ya, artinya badannya sedang. Maksudnya badannya sedang, orang yang normal. Kalau orang tangannya pendek, dia itu harus ke lutut. Ya kagak, kebangetan jadi satu. Sekenanya.
Ada orang tangannya panjang banget. Nah, lewat dari lutut nggak apa-apa. Bawahan nggak apa-apa. Ya, kalau dia tangannya panjang. Iya boleh. Tetapi yang disebut telapak tangannya sampai ke lutut orang yang normal. Tingginya kayak kita ada gitu. Dia mau pendek, tangannya pendek, badannya pendek, kakinya pendek kan gitu. Kalau yang panjang kakinya jangkung, badannya tinggi, tangannya panjang. Nah, yang begitu ya lain tuh. Tapi jarang ya. Memang kalau bisa diusahakan. Malah sebagian ulama mengatakan, oh tangannya panjang, diusahakan di lutut juga, jadi diatur mengkangnya nih, mengkangnya. Ya kan ada begini, wah ini panjangan dia gituin dikit, biar jangan lebih dari lutut. Tangan kita ketika ruku, ya. Kalau yang ngaji insya Allah tahu, yang kagak ngaji saya anak beruknya di ruku. Nah, pada ruku itu, nah ini aturannya nih, tangan memegang kedua lutut kalau normal berarti. Wasunnatu sunnah ayusawiya fihi dhahrah, dia meratakan punggungnya. Punggungnya tuh jangan sampai nungging. Di sini dikatakan wa unukahu, dan apa? Unuk tuh di sini apa? Leher. Unuk sebetulnya bukan leher. Unukun jitok. Jitok apa jitok? Iya. Yang enggak. Hah? Tengkok. Ya. Ini mesti sama dengan badan. Jangan tengkoknya terlalu tunduk atau ndangak, jangan. Itu aturan ruku. Dalam sunnahnya kayak gitu. Kasohifatin, seperti sehelai papan. Jadi papan kalau ditaruh orang lagi ruku, tuh papan kagak jungking, tuh papan kagak begitu rata. Nah, itu ya? Kagak jatuh, seimbang. Jadi itulah ukuran ruku. Jangan juga kita ukur aja meruku, nah, cari papan. Ya jangan begitu. Artinya kita bisa rasa-rasa gitu. Nah, jangan. Ada juga ngaji yang malas banget ruku kapan? Cuma nyepisin doang kan ngasih begitu. Nah itu dia. Ini kagak ngikutin aturan. Pakai cara dia. Audi ngaji di mana ngakunya bener. Disalahin marah. Ya, nah, gurunya suruh begitu Pak. Iya. Asabi ya. Mana dia? Kasahipatin, seperti selembar papan. Wayan sibu sakaihi, dan dia luruskan betisnya. Waktu sujud waktu ruku pinggangnya bungkuk, tengkoknya rata dengan punggung, bahkan bagaikan bila ditaruh sebilah papan maka lurus ya. Kemudian apalagi wayan siba sakaihi, dan dia meluruskan dia punya dua betis. Jangan ruku kakinya itu mengkang ke sono, mengkang ke sini, atau betisnya seenak-enaknya dimainin, jangan. Atau diri kuda, jangan. Ya. Kemudian waya khuduruk bataihi biadihi, dan dia memegang lututnya dengan kedua telapak tangan. Dia tangannya ma'atafriki asabiha, direnggangin dia punya jari tangan. Jadi kalau kita ruku, jari kita ini begini, jangan repet. Nah, di sini bilang ma'atafriki asabihi, direnggangin dia punya jari-jari tangan. Jadi kita ruku, tangan kita megang dengkul, dan jari-jari tangan kita ini renggang, jangan sampai rapat. Ini aturan sunnah, biar paham tuh. Jangan ada orang sembahyang begini, sembahyang lu salah tuh. Enggak salah, enggak dapat pahala sunnah. Asa apa enggak asa? Emang wajib? Bukan, sunnah. Ya, yang wajib tadi apanya? Membungkukkan punggung. Dia ruku, dia mau diri aja atau bungkuk punggungnya kagak sampai, misalnya mestinya rata. Dia baru begini aja udah dibalik lagi. Ini enggak nuruti aturan. Aturan apa? Aturan sunnah dalam sholat. Sunnah apa? Sunat hayat. Kan di dalam sholat ada sunnah, ada rukun, ada sunat hayat, ada sunat ab'an. Andaikan salah sunat hayatnya, tidak mengapa. Enggak dapat pahala sunnah. Walaupun disengaja enggak apa-apa. Nah, seperti naruh tangan. Ngangkat tangan Allah. Ini ada aturan.
Nah, Raf'ul yadain hadwal mankibain. Arah bahu, tangan ini ke telinga, begini. Tapi buktinya ada orang Allah tinggi, ya. Sah nggak sah, tetap sah. Bab ini sunat hayat. Kemudian ada orang yang pendek, Allah. Iya, ada cicingnya gitu ya. Iya, dia juga tinggi-tinggi. Ya. Itu tak namanya kagak ngikutin aturan sunnah hayat. Apalagi ada yang melilit-lilit Allah. Ada sih. Di zaman saya masjid ada satu kayak gitu. Ya, kita nggak bilang begitu, biarnya di ngaji kayak gini. Bahkan kalau di guru saya malah, ya, di Rubuaya, Allah, Akbar. Nah, waktu saya tanya guru, itu nyari kena antara Allah connect ke kotak. Jadi Allah kadang-kadang tuh merem-merem, Allah Akbar. Disitulah konsentrasi pada kita. Bab awal sholat di situ ada. Kalau kita udah sholat ada orang yang sholat Allahu Akbar. Pikirannya nggak khusyuk. Ya. Kalau mau khusyuk itu Allah. Nyari supaya pikirannya dengan Allah itu kontak. Kalau orang sekarang kata connect, ya, ketemu. Kalau cuma asal takbir doang ya belum. Ya. Kemudian ya ma'atafriki asobiha, dia renggangin jari-jari tangannya ketika dia ruku. Jangan jari-jari tangannya dirapetin. Cuma saya bilang kalau ada orang sembahyang rapetin jari tangannya, jangan diomelin, jangan ditegur, ya. Sebab ini sunnah. Kalau mau ajak ngobrol, sholat lu bagus bener, sunnahnya kurang. Apaan? Masa jari begini? Nah, takbir jari nggak boleh rapet, renggang. Takbir. Gitu. Jadi ini apanya? Sunnah hayat yang sebaiknya kita lakukan di dalam sholat, supaya sholat kita sempurna, betul. Wa yaqulu fihi, dan dia membaca pada saat ruku subhana rabbiyal azimi. Ya. Di sini wa adnal kamali salasu marrat. Minimal sempurnanya minimal 3 kali. Itu sempurnanya minimal. Kalau kita baca sekali boleh nggak? Boleh aja. Ya, sembahyang buru-buru, bus udah nungguin mau berangkat, nih. Kalau dia sampai 3 kali orang kelamaan baca subhan rabbiyal azimi sami Allahu liman hamidah. Atau dia kagak baca? Dia kagak baca. Boleh nggak? Boleh, sunnah. Ya, yang rukun tuh Fatihah, kagak boleh dikagak baca. Kalau dia ruku, sunnahnya baca subhan rabbiyal azim sekali. Tapi adnal kamal, minimal yang paling sempurna 3 kali. Boleh kita baca sampai 11 kali. Cuman sembahyang dewek sendiri. Kau cuma jadi imam 11 kali, kata imam makmum kelenger nih imam. Padahal dia mau baca 11 kali. Balik-balik. Iya. Kata besok kok gak ikutin dah imam begitu katanya. Nah, artinya kita kalau jadi imam disesuaikan dengan ramenya jamaah. Makmum ramenya 3 kali, ya udah jangan lebihin, ya segitu. Kalau kita baca 7 kali, 9 kali, 11 kali, boleh-boleh aja. Ya. Sama juga kalau sembahyang surahnya baca Yasin, boleh nggak? Boleh. Cuma sembahyang sendiri. Ini jadi imam, bacanya Yasin, sembahyang subuh. Orang mampir mau buru-buru mau dagang, ada buru-buru mau ngojek, ada janjian, Yasin dibaca. Itulah sholat yang imamnya dibenci oleh Allah apabila dia sholat imamnya gerutu. Jangan. Misalnya kita mau sholat nih, bacanya Yasin. Bapak-bapak jamaah, saya nih niat, ntar rakaat pertama semua baca Yasin, rakaat kedua mau baca Waqiah. Kalau bagi bapak yang buru-buru jangan ikutin saya. Nah, sembahyang aja dah sendiri. Ngata gitu mesti.
Kalau kita mau baca surah-surah pendek jangan ngomong, udah. Ini saya baca kuliah ini boleh kagak? Jangan, ribet jadinya. Nah, jadi kalau kita mau baca panjang kasih tahu makmum. Atau kita mau sujud tilawah. Dalam Al-Quran itu banyak surah yang pakai sujud tilawah. Kita kasih tahu dulu. Salah satu contoh wasjud waqtarib. Itu sunnahnya sujud tilawah. Lalu kalau kita mau pakai sujud tilawah, makmum, jamaah, saya mau baca Iqra apa ya? Iya, nanti akhirnya tuh sujud tilawah. Nah, artinya Iqra, habis wasjud waqtarib. Kita lagi diri nih, wasjud ruku aja langsung. Bukan sujud aja langsung. Sajada wajhi lilladzi khalaqani wa basyara wa saqqa sam'ahu wa sawwara bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Diri aja lagi. Habis itu baru ruku. Terus dah. Kalau memang tuh surah ada sambungannya, sambung. Misalnya sujadahu wa anab, habis kita ruku, habis kita sujud, kita diri, terusin lagi tuh surah. Yang kagak ngerti sama saya banyak betul. Itu sholat subuh. Dulu waktu saya haji, kebetulan dokternya dari Darmais, Abdul Ghafar. Dibilang, Ustaz, di sini sholat subuh 3 rakaat ya? Ya kagak ada. Di mana juga 2. Nah, termasuk di masjid saya. Masjid saya itu imamnya tahfidz. Nah, dibilang, Ustaz, ntar saya mau baca surat sajadah, kemudian sujud tilawah. Ente udah tahu nggak tuh jamaahnya pada bingung sujud tilawah? Gua nggak tahu, jangan dulu. Besok saya ajarin dulu. Hanya saya tik, saya fotokopi, saya bagiin, nah, saya terangin. Nah, besokannya itu sholat subuh besoknya baru ada. Rupanya ada juga yang kagak paham, padahal orang itu dekat sama saya, Mas Wito namanya. Saya malah dibilang, Ustaz, 3 rakaat subuh tadi ya. Nah, kata apa? Maksudnya kita terangin dulu biar ngerti. Kok yang begini nih mesti ngerti, ya. Apa namanya? Ayat-ayat sajadah. Nah, banyak di Al-Quran. Nanti sekali waktu kita coba cari dan kita praktekkan supaya bagaimana apa yang harus tilawah. Ya. Nah? Baca doang kagak sujud tilawah. Ya namanya kagak sujud tilawah. Ayat tilawahnya tetap kebaca kan. Wasjud waqtarib, dia ruku, ya namanya kagak pakai sujud tilawah. Ya kagak apa-apa bener. Iya. Malah kalau pakai yang apa-apa. Apa-apanya ngapa? Tentunya kagak ngerti dalam 3 rakaat. Jadi kita terangin dulu kalau mau kita bawa sujud tilawah. Begitu. Jadi itulah aturan di dalam ruku. Jadi sholat kita besok yang kurang baik, perbaiki. Biasanya orang ruku ada yang belum siap. Perhatiin aja kalau orang sholat. Ada yang rukunya baru begini, belum begini. Tidak banget. Biarin orang yang kagak ngaji. Tapi yang ngaji boleh begitu. Nah ini kita lihat. Berikutnya wasadisu al-i'tidal. Yang keenam, i'tidal. I'tidal itu artinya lurus. I'tadala yang tadi i'tidalan. Jadi lurus. Orang dulu waktu saya ngaji, i'tidal artinya njedil. Jadi habis ruku i'tidal. Nah, cuma i'tidal kemudian njedil kira saya. Oh i'tidal ya. Makrunatan bitumaknina, disertai dengan tumaknina. Jadi sami Allahu liman hamidah, diam sebentar, sekedar membaca subhanallah. Tetapi lebih baik sami Allahu liman hamidah, dia baca Rabbana walakal hamd, sama dibaca. Atau lengkap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, apa lagi? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du.
Wah, saya nggak bisa kepanjangan. Ya, sami Allahu liman hamidah. Apa? Baca yang pendek yang kita bisa. Ya, kalau dibuka bacaannya ya. Allahu akbar Rabbana walakal hamd. Cukup segitu. Rabbana walakal hamd. Oga baca. Yang Paul juga nih, ngaji oga. Ngaji oga, dikagak baca. Bisa enggak? Ya boleh. Cuma enggak dapat kesempurnaan sholat. Sholat yang sempurna itulah yang akan membahagiakan kita di akhirat nanti. Jangan sekedar sholat. Hatta tastaqiral a'da. Sehingga tenang anggota. Sami Allahu liman hamidah. Tenangin dulu tuh tumaknina, arti tenangin anggota. Jangan Sami Allahu liman hamidah tangannya masih goyang atau masih garuk-garuk atau itu belum sah. Sebab tumakninanya yang kagak. Jadi kalau dia Sami Allahu liman, tenang dulu anggota. Jangan sampai bergerak sono kemari. Ngapain aja jangan. Nabi sekali waktu datang ke Masjid Nabawi. Ada orang Arab Badu lagi sembahyang. Sami Allahu liman hamidah. Jenggotnya dibilang. Nabi bilang, lau khosa'a hada latma'annat jawarihu. Kalau orang ini khusyuk, kagak begitu anggota. Jadi ketika dia dikata, termasuk kita misalnya kalau habis salat apa misalnya danain kumis atau garuk atau gatel atau pantatnya diusap-usap enggak temannya yang kagak enggak sabar dia ruku. Jadi tenang dulu anggota, sekedar subhanallah minimal ya kagak ini dia temannya itu rukun orang pada kagak paham bahwa tomaknina itu ini lagi kita pelajarin kemarin rukun sholat tomaknina 13 setiap itu ada rukun. Setiap rukun ada tomakninahnya. Di mau sujud ada tomaknina, di mau i'tidal ada tomaknina, di mau ruku ada tomaknina. Sekarang ada buru-buru. Makanya kata Nabi, jangan kalau mau sembahyang seperti ayam matok. Ayam matok ada tomakninanya kalau dia lagi makan enggak batuk. Jangan. Dan jangan kamu sujud seperti sujudnya anjing. Anjing itu kalau dia lagi tidur dia ini tangan diulur. Anjing itu anjing. Kalau kita jangan begitu begini. Jangan ada yang di tangan. Asah. Cuma itu larangan sunnah dikerjain. Sunnahnya kami dikerjain. Wal wajibu fihi, yang wajib ketika i'tidal. Ini yang wajibnya nih. Ayyauda ba'dar ruku, dia kembali sesudah ruku lima kana alaihi qablah, seperti apa yang dilakukan sebelum ruku. Nah ini Bapak pahami betul. Sebelum ruku kita ngapain? Sebelum ruku diri, terus sebelum ruku begini kan sebelum ruku. Habis itu kita ruku. Nah kembalinya dari ruku ini disunahkan kelakuan kita seperti sebelum ruku. Nah makanya kalau ada orang yang Sami Allahu liman hamidah, nah begini dalilnya nih ya, artinya ketika i'tidal maka ia bersikap seperti sikap sebelum ruku, tetapi tidak ittifaq. Ulama yang lain mengatakan yang dimaksud kembali sesudah ruku seluruhnya sama, tapi untuk tangan kagak ke bawah. Sehingga karenanya orang adanya Sami Allahu liman hamidah ke bawah. Sebab kata ulama enggak termasuk ini. Tapi kata ulama yang lain seperti sebelum ruku. Sebelum ruku kan kayak gini. Oleh karena itu Sami Allahu liman hamid kemari lagi. Jadi kalau orang tanya itu bagaimana sih? Habis i'tidal ada yang tangan begini, ada yang tangan begini, ada yang lepas. Jawabnya kita yang diwajibkan kembali seperti sebelum ruku, tetapi tidak termasuk haram.
Namun ada ulama mengatakan kalau tidak taruh tangan tidak dikatakan seperti sebelum ruku. Karena dikatakan sebelum ruku, sebab sebelum ruku kita begini. Jadi mana? Dua-duanya benar. Lalu ada yang mengatakan umpamanya orang yang emang lebih afdol mana? Sama-sama afdolnya karena dia sunat hayat. Sama-sama. Ya, sama juga orang haji. Bikin nafar awal, nafar sani. Pahalanya sama, enggak ada lebih nafar awal, enggak ada lebih nafar sani. Kalau nafar awal pulang ke Mekah tanggal 12. Kalau nafar sani pulang ke Mekah tanggal 13. Ya. Tapi dua-duanya itu tidak ada lebih pahalanya. Sama juga. Ini Allahu liman hamidah. Yang lain sami Allahu liman hamidah. Kalau ente yang mana? Ente kerja bawah. Iya nggak apa-apa. Hah? Itu yang kagak tumak nina. Misalnya sami Allahu liman hamidah gitu gak anjungan tuh. Tidak tumak nina. Tidak sah. Sebab itu rukun. Kalau dininggalin yang sunnah sah. Itu rukun. Kan tadi di sini bilang tastaqirrul a'da, harus tenang anggota. Nah, kalau dia emang banyak saya lihat ada. Ya kita sih kagak nyalain dia. Dia kagak ngaji, dia kagak tahu. Tapi kalau dia udah ngaji begitu, ya sami Allahu liman hamidah, mau lepas. Tapi tenang. Justru saya tanya ke Syafi'i Azami waktu masih, ya ini kenapa sih orang kayak gini? Itu takut kalau dia goyang tangannya. Ya kalau dia melepaskan tuh buktinya lepas begitu. Kalau dia begini nggak bakalan begitu. Tapi boleh lepas tapi tenang. Dikhawatirkan takut goyang. Sami Allahu liman hamidah. Allah angges-angges. Iya, jadi sami Allahu liman hamidah. Enggak goyang dah kalau gini. Kalau dia mau goyang juga keterlaluan. Iya, dia goyang juga keterlaluan. Iya. Jadi apa? Begitu. Supaya pada tahu. Kadang-kadang banyak nanya-nanya. Kita tahu sebenarnya yang bener begini apa begini sih? Iya. Jadi jawabnya dua-duanya benar dan tidak salah karena itu sunat hayat. Tetapi kalau dianggap lebih ihtiyat kayak begini, sebab apa? Yang dikhawatirkan tangannya tidak tenang tidak terjadi. Tapi kalau dilepas bisa saja goyang-goyang dia udah ruku, bisa sholatnya. Kan berat, nih. Ya. Asal bapak udah bisa jawab kan, iya enak. Ya, tunggu gue bingung. Ngaji bingung. Ya, jadi jangan, saya udah terangin kan. Nah ini 5 kana alaihi qablahu. Jadi apa yang keadaan kita sebelum ruku. Nah, biasanya memang kalau dilihat sempurnanya sebelum ruku ya kita kayak orang lagi baca Fatihah, tangan di apa? Antara pusat dan lutut, ya di dada. Wasunnah, nah sunat, ini sunat lagi, tapi yang barusan wajib. Yang wajib apanya? Habis ruku kembalinya itu wajib. Lalu bacaannya ayyakula hala rafihi minar ruku, maka dia membaca pada ketika ruku sami Allahu liman hamidah. Ada yang baca lengkap sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u masyita min sa'im ba'du. Ada yang baca apa? Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya enggak apa-apa. Daripada ente kagak baca, bagusan baca. Andai kata kagak baca juga sama sih. Ya, sah, cuma pahala sunnahnya kurang. Makmum dulunya imam. Imam belum sami Allah liman hamidah, makmum yang belakangan enggak aja. Tuh kepintaran makmum tuh. Makmum kepintaran dari imam. Lihat duluinnya. Kalau misalnya imam belum Allah takbir ihram. Allahu akbar. Dia Allahu akbar duluan kagak sah.
Kalau yang diduluin takbiratul ihram. Kalau yang diduluin rukun, imam belum ruku, baru imam sampai dia udah duluan ruku. Sekali, 2 kali, 3 kali batal pahala makmumnya. Batalnya 3 kali. Jadi imam belum ruku, dia udah ruku. Imam belum bangun di sujud, dia bangun duluan. Ya. 3 kali rukun dikerjain, maka batal hukum berjamaahnya. Jadi batasnya 3. Kalau misalnya kita kebelakangan, nggak apa-apa malah. Imam udah ruku, kita belum raih fatihah. Imam sampai tidak lagi, kita belum raih fatihah. Imam sujud, belum raih baca fatihah. Sampai imam rabi pilih, belum baca. Imam sujud kedua kali, batal, mufarokoh. Jadi ngaji kalau misalnya salam, ada imam ke kiri, tahu itu udah bisa pakai, gimana ngaji? Iya tuh, mukanya udah kegatelan tuh. Jadi iya, terus imam itu dulu ini, iya salam tuh, iya imam berpukul, tapi dia udah bisa buka. Kalau salam ukurannya gini, Iya. kan salam ada 2, Iya. yang wajib sekali. Kalau imam udah assalamualaikum warahmatullahi, nih makmum warahmatullah, diusap muka. Padahal imam baru kedua, Iya. boleh, Boleh. nggak apa-apa. Asal imam udah salam pertama, Salam pertama itu yang ke kanan tuh ya. yang ke kanan. Iya. Dan sunnahnya supaya pahala lengkap, tungguin imam salam kedua. Iya, gitu. Tapi jarang orang nungguin. Padahal sunnahnya namanya kita jadi makmum, dia rapi dulu. Kata imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Tetapi kalau kita assalamualaikum warahmatullah, disalam aja duluan dah, diduluin di jalan pulang, enggak apa-apa, dia udah kebelet. Tadi wirak di situ lagi. Kalau masbuk Ustaz, sebenarnya yang mana kalau masbuk? Kalau kita masbuknya salam pertama, yang kedua Ustaz. Kalau masbuk. Kalau masbuk, sekarang yang mau ditanya apanya? Kalau salam masbuk artinya kan gini, imam udah takbir dapat 1 rakaat, Iya. ya, kita nyusul, itu masbuk. Makhluk tuh. Iya. Di situ yang orang hukum masbuk, yaitu boleh tidak baca Fatihah. Iya, boleh. Yang maksudnya kalau kita kan imam salam, kita diri tuh yang saya maksud salam ke berapa? Saya salam pertama ke kedua yang kita berdirinya. Kalau kita Kalau berdiri, kita masbuk ya. oh yang masbuk, Makhluk. Salamnya ke berapa Ustaz? Yang pertama, yang kedua. yang pertama boleh, lebih bagus yang kedua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, ini sembahyang masbuk. Kalau sembahyang masbuk kan imam salam dia bangun lagi. Ya. Jadi pertanyaannya tuh Bapak tadi, bangunnya apa udah salam pertama, salam kedua? Jawabnya dua-duanya boleh. Sebab salam itu yang wajib udah dilakukan. Iya. Tapi lebih baik kalau udah salam kedua. Iya. Sama juga kita beri salam. Kalau kita mau beri salam, kita lihat makmum imam salam kedua baru kita salam. Kita biasanya imam salam pertama kita udah salam, ya nggak apa-apa. Termasuk bangunnya orang yang masbuk. Boleh salam pertama, boleh salam kedua. Mana lebih baik? Salam kedua. Sebab udah sempurna, imam selesai ngimamin dia. Ya udah sampai sini, sebab apa? Saya dari sini buru-buru bener tuh. Di sana karena biasanya jam 8, masih jam 8 seperempat. Sebab di sana ntar nerangin soal li'an, kozak dan li'an. Kalau di sini nanti rapi boleh itu. Jadi soal suami istri ada zihar, ada kozak, ada li'an. Kita nih belum paham, sebab itu biasanya ada di kitab tinggi, tapi di kitab gua aja buat taklid. Nanti insya Allah baru kita terusin. Fa iza tadala qala rabbana walakal ham. Nah, baru wa ayyaknut nanti masalah kunut. Kunut nanti. Kunut itu apa hukumnya di kita? Sunnah abad. Yang kalau ketinggalan kita boleh sujud sahwi. Ada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Balighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Balighna Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah.